Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai koneksi antar materi di modul 1.2 calon guru penggerak, mengenai nilai dan peran seorang guru penggerak. Di dalam koneksi antar materi ini, tugas yang diberikan adalah merefleksikan kembali modul 1.1 dan modul 1.2, di mana dalam merefleksikan nanti menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan ke depan. Untuk peristiwa, pemikiran Ki Hajar Dewantara begitu dalam mengenai pendidikan nasional ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan dalam menjadi seorang guru ini. Saya masih sangat jauh dikatakan sebagai seorang guru yang ideal, karena masih banyak konsep-konsep pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ini yang belum saya miliki. Sebagai seorang guru, seharusnya saya harus bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan orang lain. Seorang guru seyogyanya harus bisa menuntun, membimbing anak untuk mencapai tujuan mereka yang diidam-idamkan, untuk mencapai cita-cita mereka yang mereka inginkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka dari itu, seorang guru harus memahami cara berpikir anak, memahami sistem kerja otak, memahami perkembangan anak, serta memahami nilai dan perannya sebagai seorang guru. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara akan sangat berkaitan sekali dengan nilai dan peran guru penggerak. Konsep yang pertama adalah menuntun. Guru harus bisa menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun ini berkaitan dengan nilai mandiri. Seorang guru dikatakan bisa menuntun muridnya dengan baik kalau dia mampu menuntun dirinya sendiri menuju ke arah yang lebih baik, menuntun dirinya untuk menambah kompetensinya tanpa diperintah oleh kepala sekolah, tanpa diperintah oleh dinas, tanpa diperintah oleh atasan. Jadi guru sadar dengan dirinya sendiri bahwa kompetensi yang harus dimiliki harus sering ditingkatkan, sehingga nanti dalam pembimbingan ke anak akan semakin maksimal. Seorang guru ketika mempunyai kemampuan yang lebih, artinya dia menguasai kompetensinya di bidangnya,
artinya dia menguasai kompetensi di bidangnya, maka akan lebih mudah dalam membimbing siswanya untuk bisa mandiri tanpa kita perintah. Mereka akan menyadari dirinya sendiri bahwa sangat penting untuk selalu belajar dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Konsep yang kedua adalah konsep petani. Di dalam konsep petani ini, guru diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana ia menanam, bagaimana ia merawat tanamannya sampai menghasilkan. Nah, di situ berkaitan erat sekali dengan yang namanya inovasi. Sebagai seorang guru, seharusnya kita berinovasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran kita. Kita harus senantiasa berinovasi. Bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang diminati oleh siswa kita, sehingga siswa kita akan berantusias dalam belajar. Konsep yang ketiga adalah bermain. Konsep bermain ini berkaitan erat dengan nilai kolaborasi. Di dalam sebuah permainan tentu akan melibatkan teman kita. Permainan akan semakin asik ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman kita. Begitupun dengan belajar. Belajar diselingi dengan permainan bukan berarti mengurangi nilai esensi pembelajaran itu sendiri, tetapi akan lebih mengasah anak-anak kita untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Kita sedini mungkin mengajarkan ke anak didik kita berkolaborasi dengan bermain, dengan membentuk kelompok belajar. Mereka saling bertukar pikiran di situ. Nilai kolaborasi ini sangat bermanfaat untuk anak didik kita. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita berbicara dengan orang lain, di situ secara tidak langsung diajarkan. Konsep yang keempat adalah budi pekerti. Seorang siswa akan mempunyai budi pekerti yang baik. Itu harus dilakukan dengan pembiasaan. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut, kita juga bisa melakukan evaluasi. Apakah sudah sesuai atau belum? Jadi, untuk mencapai tingkat budi pekerti yang luhur, seorang siswa harus dibiasakan untuk merefleksi dirinya sendiri. Selama ini sikap kita itu sudah baik apa belum? Kalau masih ada kekurangan, tolong ditingkatkan kembali supaya lebih baik lagi, sehingga tercapai budi pekerti yang luhur. Nah, di sini budi pekerti ini dikaitkan dengan nilai reflektif. Dengan sering kita melakukan refleksi terhadap diri kita, terhadap murid-murid kita, maka secara tidak langsung tingkah laku kita, perbuatan kita akan semakin lebih baik lagi. Dan konsep yang kelima adalah menghamba pada anak. Kita menghamba pada anak berarti memahami kebutuhan akan peserta didik kita.
Ini berkaitan erat dengan nilai berpihak pada murid. Dengan mengetahui kebutuhan murid-murid kita, secara tidak langsung kita akan menjadi fasilitator untuk anak didik kita. Secara tidak langsung kita akan berpihak kepada anak didik kita dalam mencapai cita-cita mereka, sehingga mereka dapat mewujudkan cita-citanya, dapat mewujudkan impiannya. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita seharusnya memang berpihak kepada murid. Apa yang murid butuhkan, sebisa mungkin kita akan membantu murid-murid kita, sehingga potensi dan bakatnya akan selalu berkembang dan berkembang. Setelah saya mempelajari modul 1 dan 1.2, saya merasakan betapa saya masih sangat kurang dalam mendidik anak-anak didik saya. Peran saya sebagai seorang guru masih sangat jauh. Oleh karena itu, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya berusaha semaksimal mungkin menjadikan diri saya ini untuk bisa lebih menuntun kepada anak-anak didik saya, sehingga mereka memang benar-benar berhasil untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Saya juga merasa saya harus mengajak teman-teman saya untuk berkolaborasi, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, sehingga minat belajar anak kembali semakin meningkat, sehingga mereka kembali lagi bersemangat untuk belajar. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, bahwa selama ini peran-peran yang saya lakukan sebagai seorang guru masih sangat kurang. Saya masih mengabaikan bagaimana budi pekerti itu harus dipunyai seorang siswa. Profil pelajar Pancasila seharusnya harus dimiliki oleh siswa-siswa kita. Tetapi selama ini saya masih mengabaikan karakter-karakter peserta didik kita. Saya lebih fokus kepada nilai kognitif mereka. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya akan membenahi diri saya sendiri untuk berperan kepada pendidikan ini, menyeimbangkan antara kognitif dengan afektif, sehingga anak didik kita mempunyai prestasi yang unggul serta mempunyai budi pekerti yang luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah perencanaan ke depan. Setelah kegiatan ini, perencanaan ke depan saya adalah, yang pertama adalah mendesain pembelajaran supaya lebih menarik bagi siswa-siswa kita. Yang kedua, menuntun mereka agar mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka idam-idamkan. Yang ketiga, senantiasa
mengembangkan diri saya melalui pelatihan maupun workshop, sehingga kompetensi yang saya miliki akan semakin berkembang. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga minat siswa untuk belajar kembali lagi meningkat seperti yang diinginkan di satuan pendidikan kita. Yang kelima, selalu melakukan refleksi, baik mengenai perilaku atau budi pekerti maupun berefleksi setelah pembelajaran. Tujuan dari refleksi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.